Halo semuanya, selamat datang di podcast Telaga Biru. Saya Andi sebagai host dan saya Rafael Masudno sebagai co-host. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang bersama owner usaha yang sedang unik lah Kota Serang ini. Tuh penonton yang ditonton sama kakak kelas tuh. Nah, saya sambut Agung. Iya. Agung. Kasih dulu Fadli. Siapa tadi lupa? Adli. Adli. Nah, udah Kak, sebelum lanjut ke obrolan selanjutnya nih. Kenalan dulu deh. Ya, perkenalkan nama saya Agung Indra Praja. Sekarang saya sedang merintis warung kecil-kecilan, tapi berbentuk rumah. Boleh disebutin namanya? Boleh. Rumah Teh Widiwasa. Rumah Teh Widiwasa. Gua cerita sedikit ya. Jadi tempat minum buat anak-anak sekolah yang mabal. Jadi buat biasanya kan banyak coffee shop sekarang. Nah, gue buat Rumah Teh Widiwasa ini buat orang-orang yang nggak ngopi tapi minum teh di rumah gue gitu. Nggak apa-apa kan gue-guean ya? Apa-apa. Gue juga mungkin tahu biar gaul. Asik. Bahas dulu kali ya. Coba iya. biar teman-teman semua pada tahu di mana tempat Tempatnya. Rumah Teh Widiwasa beralamat di Jalan Ki Uju, Kaujon Kidul, Kota Serang. Tepatnya perbatasan dekat jembatan Kubang sama Kaujon. Pokoknya kalau misalkan siswa-siswi Serang nih yang tahu Astron Gido, itu arah Astron Gido lah. Nah, itu. Jangan lupa. Kalau nggak nanya ke lu ya? Iya, benar. Asal diam. Oke, setelah itu belum lanjutin nih. Apa sih awal mula gitu cikal bakal bentuknya Widiwasa ini gitu, Widiwasa. Sebenarnya awal mulanya itu ketika dikasih teh sama temen. Jadi dikasih teh buat kalau di Serang kan culture-nya atau budayanya kalau misalkan orang meninggal tuh ada 7 hari, ada 40 ada 100 hari. Itu temen gue tuh nyumbang itu tuh buat gua gitu tuh, karena nyokap gua tuh mau 40 harian. Jadi pas ngeliat tempatnya tuh unik ya gitu kan. Terus diminum kok rasanya enak ya. Sempat kepikiran nih apa jualan teh ya gitu sih awal mulanya. Pas itu udah apa lagi ada kerjaan atau bangun usaha? Itu lagi kerja. Pokoknya dari 2009 sampai 2018 tuh kerja, lanjut lagi usaha sebentar 1 tahun. Terus lanjutnya kerja lagi sampai 2023. Ya terakhir sekarang dagang. Jualan. Pegang dong sekarang? Iya, ini aja. Terus mau nanya apa tantangan sebelum buka usaha ini setelah membuka usaha? Iya. Tantangannya mungkin kayak strategi ya. Strategi, terus marketingnya gimana. Masalahnya kan yang jual atau yang berbentuk teh ini kan banyak banget ya. Hampir di seluruh Serang mungkin buka booth teh gitu kan. Cuman gue pengen ada yang beda dengan strategi gue menciptakan rumah atau tempat untuk bisa ngeteh. Jadi teh itu cuman bukan dipakai di hari-hari biasa. Kayak misalnya habis makan pasti minum teh kan, makan nasi padang pasti minum teh manis kan. Di sini di Rumah Teh Widiwasa strategi yang paling tantangannya terberat gimana caranya orang bisa balik lagi ke sini. Itu juga ya. Kita juga ngobrol kali, sering banget sih ya. Iya. sering ya. Sering banget. Oke. Terus kenapa sih harus apa sih kayak kebanyakan kan sih kan bunga-bunga herbal ya? Kenapa nggak kayak jenis yang lain gitu, kayak teh olong, kayak yang lain lah gitu? Iya, kayak teh sosro gitu ya, terus teh jus gula batu gitu. Bisa aja. Boleh. Ada juga sebenarnya, cuman ketika pengen cari yang beda tadi itu ya dari but teh atau tempat-tempat di yang ada di Indonesia, terutama di Serang ini, kayaknya pengen menciptakan yang beda aja. Terus baru pertama lah di Serang gitu kan, setahu gue nih gitu kan. Jadinya gue observasi tuh tentang apa aja ya yang bunga yang bisa dijadiin teh. Akhirnya dapat rekomendasi juga dari temen kalau misalkan ada salah satu bunga namanya bunga telang yang di depan ini
yang bisa dijadiin teh dan banyak manfaatnya selain chamomile, rosella atau melati dan lain-lain. Dulunya Agung itu kayak udah tahu gak sih sampai bunga-bunganya gitu? Oh, belum, tapi kalau ngelihatnya tahu, cuman manfaatnya nggak tahu, atau cuman karena pas berjalannya waktu akhirnya observasi lah, cari tahu, oh bunga telang ini ternyata selain punya warna yang unik atau cantik gitu kan, ternyata bisa dipakai atau bisa dikonsumsi buat minum juga dan manfaatnya banyak banget gitu. Terus ngomong kan udah bahas manfaat ya. Iya. Apa sih manfaat dari bunga telangnya? Karena gue juga cari tahu di Google ya, dan karena gue juga bukan spesialis dokter atau pengetahuan tentang manfaat yang lebih dalam, jadi di bunga telang itu setelah gue baca banyak banget manfaatnya. Salah satunya buat detox, buat untuk mengurangi kerutan kulit. Nah, terus tapi gue udah tua ya, karena gue jarang mengkonsumsi bunga telang. Ya. Terus juga buat kesehatan kulit rambut agar mencegah kerontokan. Ya pokoknya juga buat metabolisme tubuh aja. Terus ada nggak sih larangan dari bunga telang ini? Sebenarnya selain ada manfaatnya, ternyata yang gue tahu juga ada beberapa orang atau beberapa yang tidak boleh mengkonsumsi bunga telang. Salah satunya ibu hamil, Nggak boleh ya? karena bisa buat apa ya, kontraksi ya, kontraksi mana bangunan ya, kontraksi. Terus juga anak-anak kecil biasanya yang balita tuh dilarang, bukan dilarang, karena bunga telang ini kalau misalnya kalau udah pernah coba, kalau misalnya nggak dikasih pemanis pasti pahit ya kan, jadi punya rasa yang bikin mual. Iya. Kayak Bel, tadi nggak? Boleh dicoba. Coba. Iya, boleh Kita dicoba. bikin awalnya ya nggak enak awalnya. Awalnya nggak enak ya. Iya. Si balik lagi lah. Tapi minum bunga telang di di dewasa gimana rasanya? Parah, beda banget. Bohong ya? Kalian dibayar ya? Serius. Iya. Terus kan saya juga mau belajar bikin teh kayak gini nih. Gimana sih cara bikin tehnya gitu? Tipsnya gitu. Tipsnya saya juga banyak belajar juga ya di video-video sekarang kan udah banyak banget tuh, gampang banget sekarang udah bisa kita akses YouTube atau TikTok kan, saya cari tahu juga cara pembuatannya yang simple kayak gimana. Mungkin kalau buat temen-temen lo kelas 10 berapa? Kelas 10. 10 4 kalau misalkan tertarik ngelihat video ini terus bagus, kalian harus coba juga. Cara pembuatannya segampang banget sih, kayak misalkan kalau misalkan kalian nggak punya geraman, timbangan itu kalian juga bisa ambil sepantasnya aja, Feeling cukup aja. ya, feeling aja. Yang penting ya secauh kalau orang-orangnya. Terus dimasukin ke saringan atau penyaring minuman, ditambahin air panas. Pokoknya airnya harus panas biar dapet warna yang pas. 250 ml. Kalau mau enak lagi tambahin tuh cairan lemon, itu udah enak banget. Prosesnya enggak ya? Enggak ya? Kan dibilang pakai lemon. Terus ya untuk kedepannya apa sebagai usaha teh ini, Iya. teh di dewasa ini apa yang berkembang itu siapa? Kedepannya pengen, kalau misalnya pelaku usaha pengen punya yang berkembang lagi, pengen punya cabang kali ya, bisa di Meksiko, di Ekuador gitu kan. Nggak, pokoknya buka di daerah-daerah dekat aja dulu di Serang, dengan konsep yang sama maksudnya ya. Itu aja sih, semoga kedepannya nambah gede. Terus juga teman-teman dari SMA 3 juga pada main kesini banyak. Yang pasti kalau misalnya nggak di sini nggak cukup, punya tempat yang Lebih gede lagi. ya amin. Terus bakal ada varian baru nggak sih ke depannya? Setiap minggu juga ada terus, cuman karena mungkin SDM kasih SDM Serang itu Serang. tidak mau cari tahu dan harus widiwasanya yang ngasih tahu, kayaknya agak susah. Jadi kalau setiap mau kesini banyak varian baru tuh ada di display di depan. Jadi kalau misalkan mau cari yang baru, penasaran atau kayak nyoba ini, bisa kalian lihat di displaynya. Terus buat kan kita kami juga pengen berkembang kan ke depannya. Nah, itu gimana caranya biar lebih kenal sama
halayak luar lah. Oh ya, yang pertama gue pakainya network ya, pendekatan sama teman-teman atau sama pengunjung di Widiwasa. Jadi gimana caranya dia besok atau lusa balik lagi, gue anggap yang datang ke sini tuh bukan tamu tapi keluarga gitu. Jadi dengan cara gue untuk memasarkan atau enggak, pasti dari mulut ke mulut nih, dari teman-teman, dan yang pertama sih dari sosial media untuk terus posting promosi. Mati komplo. Mata. Oh iya, udah follow belum? Udah ya. baru di follow. Follow dia. Udah. Tunggu belum? Gue nggak tahu. Gue sih biasa aja. Udah. Ada sebelum akhirin deh. Kasih kata-kata dong sama atau motivasi buat anak muda yang pengen bikin usaha sejak dini gitu. Tapi ya masih apa, kalau anak muda tuh bingung. Oh, Mana. maksudnya masih nggak konsisten gitu ya. Buat temen-temen yang mau menjalani usaha tapi masih punya aktivitas belajar, cari pokoknya intinya skillnya aja sih, sesuai kemampuan aja dulu. Kayak misalkan sekarang kan gampang banget, kayak ada yang online, jadi gampang bisa. Kalau misalkan mau terjun lebih banyak cuan lagi, harus lebih semangat karena pusing usaha itu. Jadi intinya harus mau berani pusing. Gitu. Pak, ada pertanyaan yang kayak lewat nih. Apa tuh? Bakal ini menurut Agung gitu, bakal bikin yang usaha di online atau gimana? Terus nyediain kayak di apa? Di marketplace. Starbucks gitu kayaknya. Oh iya. Kayak bikin yang 1 liter. Kemasan gitu ya. Gitu. Enggak sih, kayaknya pengen buat generasi Z ini biar tahu kalau misalkan generasi boom nih, era gua di tahun 90-an belum ada gadget, belum ada teknologi yang canggih, itu dikenal lagi. Kayak misalkan lu harus minum di sini, harus dia rasain tempatnya, harus kumpul di sini. Kalau mau nyobain ya mesti datang ke sini dan lihat ada beberapa barang yang kalian bisa tahu kalau dulu itu ternyata ngetik itu pakai mesin ketik sebelum ada laptop. Nah itu. Kalau nonton TV itu nggak mesti pakai remote atau berlangganan video.com kan. Oh iya, itu aja sih. Jadi harus datang ke sini aja deh. Jangan lupa datang ke sini. Siap. Mantap. Oke, itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Tepuk tangan dulu dong. Terima juga buat Agung dan Ya, sama-sama. Makasih juga. Doain semoga Widiwasanya apa nih gitu. Doain buat semuanya, doain Widiwasa Mata Widiwasa ini berkembang dengan pesat lagi. Amin lah. Dan lebih banyak dikenal orang. Amin. Closingnya apa? Jangan lupa subscribe. Like, lah. tonton. Bu siapa? Bu Iba nilainya gede deh. Amin. Oke. Terima kasih buat semuanya nonton. Sampai jumpa di kesempatan kalinya. Dadah. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati